Oke, jadi untuk hari ini itu kita akan belajar relational model dan SQL yang ketiga ya. Jadi yang kita pelajari ini yang level paling bawah dulu, kemudian minggu depan mulai ke intermediate, ke materi intermediate. Oh sorry, ini belum saya ganti outline-nya. Oke, seperti yang kita tahu, kemarin kan sudah subquery kan, kemudian ini kemarin kan subquery-nya where kan. Nah, hari ini yang from. Jadi misalnya kita SQL allows a subquery expression to be used in the form clause, find the average instructor salaries of the departments where the average salary is greater than 42.000. Jadi cari yang salarinya lebih dari 42.000 ya, di sini contohnya. Jadi di sini select department name, average salary, from, ini from-nya itu masuk ke select lagi. Jadi di sini. Select department name, average salary, as average salary, kemudian from instructor, group by department name. Nah, where average salary-nya 42.000. Jadi ini kan mencari rata-rata salary instructor of those department where the average salary is greater than 42.000. Jadi seperti yang saya bilang dulu ya, ada 1000 jalan menuju Roma. Jadi ada versi yang sebenarnya bisa disingkat, bisa versinya lumayan banyak atau ribet, tapi itu tergantung logik kita jalannya seperti apa gitu. Nah, kemudian note that we don't need to use the having clause. Another way to write above query. Jadi cara lainnya juga bisa misalnya select department name, average salary, kemudian select from instructor, group by department, as department average. Ini kan seperti yang saya bilang, tergantung logik kita jalannya seperti apa. Maksudnya mau ngambil caranya dari mana kayak gitu. Ini tinggal baca-baca aja. Kemudian nanti kalau praktikum pasti lebih paham. Nah, kemudian with clause. The with clause provide a way of defining a temporary relation whose definition is available only to the query in which the with clause occurs. Misalnya nih, find all departments with the maximum budget. Nah, kemudian jadi gini, with max budget value as, di sini baru ada di dalamnya ini subquery, select max budget from department, kemudian baru select department name from department max budget where department budget max budget value gitu. Jadi sebenarnya garis besarnya untuk query itu kan select from where. Tapi kan di sini kita bisa menambahkan apa namanya, yang kita pengen tampil itu apa? Atau show data apa? Terus from ini dari mana? Dari mana data diambil? Terus where ini yang apa sih? Logikanya seperti itu. Gitu. Dan kita bisa juga melakukan operasi agregat di sana. Kemudian complex query using with clause. Misalnya ini find all departments where the total salary is greater than average of the total salary. Nah, misalnya nih, kan itu ya, kita mengolah data menjadi sebuah informasi.
tujuannya ketika kita punya database itu kan karena kita punya data untuk kita ingin mendapatkan sebuah informasi. Nah, ini contohnya nih. Jika total salary lebih besar daripada average salary, jadi kita nggak cuman mencari salary yang lebih besar aja, tapi kita juga harus mencari average-nya. Average dari total salary. Nah, kayak gitu. Jadi ini, with department total ya, total semuanya, us mencari dulu di sini, select department, di sum dulu. Jadi total, itu kan di sum dulu. Kemudian, department total average, habis itu dicari average-nya. Kemudian, ini average total ya. Kemudian, select department from department total average, where department total value ini lebih besar daripada department total average value. Jadi, department average, department total, itu lebih besar daripada AVG total ini, average total. Jadi gitu ya. Mungkin bisa lagi lebih kompleks lagi. Misalnya dari total, kemudian ini, di sini ini total per departemen. Kemudian average per departemen. Bisa juga lagi nanti total untuk semua departemen. Kemudian average total semua departemen. Kemudian baru dicari departemen, misalnya di sini average total yang lebih besar dari average total semua departemen. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengolah data kita untuk menjadi sebuah informasi. Atau misalnya ini kan bisa, ini penerapannya tuh bisa juga untuk misalnya di searching data kayak gitu kan bisa kan. Filter data. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan data di sistem, kemudian kita harus klik satu persatu, misalnya pakai kayak filter gitu di Excel, itu kan tidak efektif kan sistemnya, makanya kenapa ada basis data gitu. Ini masih database ya, maksudnya masih database dasar, belum kalau misalnya kita membicarakan soal big data, nanti ada lagi lebih kompleks. Kemudian modification, deletion, insertion, updating, ini kalian di praktikum sudah sempat saya itukan kan. Misalnya delete all itu langsung delete from in structure from the finance department. Misalnya kita pengen mendelete data-data yang departemennya finance, berarti delete from in structure where department name finance. Kayak gitu. Kemudian delete all tuples in the instructure relation for those instructors associated with a department located in Watson Building. Nah, ini kan tadi kan hapus semua. Ini hapus data departemen tertentu. Kemudian ini hapus data departemen yang di Watson Building. Yang mana di Watson Building ini kan belum tentu dia satu departemen saja kan. Ada kemungkinan departemennya lebih dari satu. Ya gitu. Makanya delete from in structure where department name in. Select department name from department where buildingnya Watson. Gitu.
Bisa juga nanti misal hapus data departemen yang di Watson, yang departemennya apa namanya, kayak gitu misalnya. Ini yang paling simpel, kemudian ada kondisinya, ini ada 2 kondisi, misalnya ada 3 kondisi, berarti misalnya hapus data departemen yang di Watson, misalnya departemen name, kemudian dan departemen name misalnya gitu. Gitu. Jadi banyak ya, banyak yang bisa dilakukan dengan subquery. Kemudian misalnya delete all instructors whose salary is less than the average. Misalnya delete all instructor yang salarinya kurang dari average ya. Average salary of instructor. Ini tinggal gini, delete from instructor where salary kurang dari, nah kemudian ada select lagi di sini. Untuk menghasilkan data average-nya tuh kita harus bikin kayak gini dulu. Nah, problemnya as we delete tuples from instructor atau kita hapus baris dari instructor, average salary-nya nanti akan berubah karena datanya sudah ada yang kita hapus. Nah, solusinya adalah pertama, compute average salary and find all tuples to delete, semua baris untuk dihapus. Kemudian delete semua data yang terdapat di atas without recomputing average or retesting the tuples. Nah, misalnya nih, misalnya diminta query seperti ini tanpa ngubah average. Kan sudah jelas ya, misalnya di data di awal itu misalnya average-nya tuh 2 ya. Kemudian kalau kita hapus beberapa data kan bisa jadi nanti average-nya berubah nih, average-nya jadi 3. Nah, itu misalnya ini kondisi ini tidak diperbolehkan, berarti kita harus melakukan ini. Gitu. Jadi kita hitung dulu average-nya, kemudian baru dihapus datanya. Kalau ini kan tadi langsung hapus dari instructor yang salarinya kurang dari average gitu. Gitu. Kemudian insertion, insert into course values-nya ini. Kemudian insert into course, jadi bisa disebutkan ininya bisa disebutkan dan bisa juga tidak. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen menambahkan data nul, itu tinggal ditambahkan aja nul biasa kayak gini. Jangan nul yang gini ya, nanti jadi sebuah nilai sendiri dia. Gitu. Kemudian misalnya ini, make each student in the music department who has earned more than 144 SKS hours an instructor in the music department with salary 18.000. Jadi insert into instructor, select ID, name, department name 18.000 dari student departemen music, total kreditnya 144. Misalnya ini. Jadi nanti itu memang contohnya tuh biasanya gampang, misal cuman insert apa gitu, tapi nanti biasanya ada ditambahkan kondisi-kondisi lagi. Kemudian the select from where statement is evaluated fully before any of its results are inserted into the relation. Otherwise, queries like insert into tabel, kemudian select all from tabel. Nah, kemudian updates ya. Misalnya ini untuk update data. Misalnya di sini give a 5% salary raise to all instructors. Jadi misalnya menambahkan 5% dari salary, berarti ini update instructor, set salary. Kenapa ini 1,05? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa ini 1,05? Enggak
0,05 yang merupakan ekuivalen dari 5%? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Itu karena 1,05 itu ditambah sama gaji dasarnya. Gaji dasar terus sama ditambah salary rise-nya itu jadinya 1,05. Ya, benar. Jadi kan ini ngeset salary kan, misalnya nambah salarinya gitu loh. Salarinya ditambah 5%, berarti kan salary sama dengan salary dikalikan 1 dikalikan 5%. 5% ini kan 0,05. Oh, ini ditambah, Deng. Jadi kan gajinya dia kan sebenarnya 1 ini kan. Terus habis itu ditambah 0,05. Kemudian give a 5% salary rise to those instructors who earn less than 70.000. Ini nih, tadi cuma nambah ke semua instructor, kemudian ini misalnya ditambah ke instructor yang salarinya kurang dari 70.000. Itu tinggal nambahi where salary. Kemudian give 5% salary raise to instructors whose salary is less than average. Berarti ini ada nambah 5%, kemudian where-nya ini dicari dulu average-nya. Gitu ya. Sampai sini paham ya harusnya? Oke, paham semuanya. Kemudian ini, misalnya increase salaries of instructor whose salary is over $100.000, 3%. Dan lainnya 5%. Jadi yang salarinya lebih dari $100.000, ini 3%. Kemudian lainnya kan berarti dia artinya adalah salarinya itu gini, kurang dari sama dengan. Salary berarti 5%. Update instructor set salary ini kan 1,03 karena 3% tadi. Kemudian yang salarinya lebih dari 100.000. Kemudian update instructor set salary kali 1,05 ini yang 5%. Yang salarinya ini kurang dari sama dengan 100.000. Kenapa ada sama dengannya? Karena di sini dijelasin bu salary is over 100.000. Jadi kan yang lebih di atas 100.000 gitu loh. Di atas 100.000. And all others kan berarti lainnya dari di atasnya 10.000, 100.000 kan berarti 100.000 juga masuk kan? Kayak gitu. Kemudian the order is important, can be done better using case statement. Nah, itu tadi kan ini ya, meripit-ripit kan ngelutnya jadi agak lama. Lebih lama maksudnya, karena query-nya sangat panjang. Jadi kita pakai case. Update instructor, set salary case, when salary kurang dari sama dengan 100.000, then salary dikali ini ditambah 5%, kemudian yang lainnya ditambah 3%. Atau ini juga bisa kita balik, misalnya salary lebih besar dari 100.000, then salary ini 1,03, else salary 1,05. Kayak gitu. Kan ini lebih singkat ya. Sehingga ngelotnya lebih cepat kayak gitu. Kemudian update with scalar subqueries. Update student set. Ini kemudian ada subquery-nya. Recompute and update total credit value for all students. Update student as set yang total kreditnya ambil dari sini nih. Total kredit kan. Jadi
kreditnya harus dijumlahkan, di total. Kemudian from tax course ID, and SID tax, and tax grade F, tax grade is not null. Kayak gitu. Kemudian set total credit to null for students who have not taken any course. Instead of some credit use, bisa pakai case when some credit is not null, the sum credit else null n. Gitu. Nah, ini kan materinya setelah minggu depan kan kita sudah ke intermediate ya. Jadi summary-nya untuk yang beginner. Kalau intermediate tuh kan tengah ya. Kalau awal beginner apa ya? Beginner. Nah, itu adalah summary-nya adalah SQL is the most influential commercially marketed relational query language. The SQL language has several parts. Itu ada DDL, ada DML yang sudah kita pelajari. Kemudian the SQL Data Definition Language atau DDL untuk create relation with specific scheme. Kayak gitu. Kemudian ada primary key, ada foreign key. Nah, kemudian SQL include a variety of language construct for queries on the database, yaitu nanti ada select, from, where, seperti yang saya jelasin tadi. Kita pada dasarnya ada select, from, where. Nah, kemudian di dalamnya ini ada kondisi-kondisi yang bisa kita tambahkan. Nah, kemudian SQL also provides mechanism to rename. Bisa untuk rename, atribut, atau relation. Kemudian SQL juga mensupport union, intersect, except. Semoga masih ingat ya yang kemarin, minggu lalu. Kemudian SQL juga bisa menghandle null value. Kemudian support agregasi. Kemudian support nested subqueries pada where dan from. Jadi yang subquery itu loh, yang di dalamnya where apa, kemudian di dalamnya ada lagi itu, yang subquery yang baru aja kita pelajari. Kemudian SQL provides construct for updating, inserting, deleting. Ini sih, apa namanya, kuncinya harus bisa CRUD, create, update, delete. Itu adalah minimum requirement-nya untuk memiliki kemampuan basis data. Nah, kan di teori basis data belum pernah ada tugas nih. Saya ingin kalian semua ngerisam ini dengan bahasa kalian sendiri, jangan sampai ada yang kopas. Misalnya nih, data definition language itu DDL. DDL itu gunanya apa sih? Gitu. Kemudian DML gunanya apa? Database scheme itu apa? Database instant itu apa? Relation scheme itu apa? Relation instant itu apa? Primary key, foreign key, referencing, referenced, null query, SQL query, select, from, where, ini kalian jelasin dengan kalimat kalian masing-masing. Ini udah kita pelajari semuanya loh. Udah, ini yang awal kan. DDL apa, DML apa, skema instant, relation scheme, relation instant, kemudian primary key itu apa, nanti ditulis aja pakai kalimat kalian sendiri. Gitu. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, materinya sedikit sih untuk hari ini. Saya sudah pernah ngasih tahu dan menyarankan untuk kalian cari bukunya kan, tapi saya nggak ngasih
bukunya karena saya dapatnya juga download kayak gitu. Jadi ada beberapa edition. Kemudian yang saya jadikan referensi itu edisi yang paling baru. Dan sebenarnya di sana juga sudah ada PowerPoint-nya, cuman saya pakai referensi juga, tapi tidak semuanya, karena kalau semuanya nanti nggak nutut waktunya. Judulnya apa? Kayaknya saya udah ngirim screenshot ke grup ya, tapi nggak apa-apa. Coba saya share screen sebentar. Ini, coba kalian capture. Ini dia tuh bener-bener ngajarinnya itu dari, oh ini edisi ke-7, oh sorry, edisi ke-4 tuh kayaknya saya ngajar desain webbing. Oke, jadi dia tuh ngajarnya bener-bener dari, apa namanya, dari dasar sekali. Ini database system application. Nah, yang saya bilang nanti nggak cukup itu waktunya ketika kita nanti belajar yang relational algebra ini. Tapi kalau misalnya ada waktu tuh belajar ini. Nah, ini lah. Pakai simbol-simbol kayak gini. Ini sebenarnya kalau teori nanti ujian pakai gini-gini seru ini. Nah, kayak gini. Nah, jadi dia benar-benar dari dasar dan setiap babnya itu ada reviewnya, ada list apa saja sih yang telah kita pelajari gitu-gitu. Ada exercise-nya juga sebenarnya. Nah, ini kan kita udah selesai kan sampai sini, sampai modification of database. Nanti kita akan belajar yang ke intermediate sini, join expression, views, transaction, ini. Nah, harusnya sih nanti kita sampai, kalau nutut ya waktunya, sampai application development. Kalau masih misalnya sisa waktu ya, misalnya nanti ada sisa waktu, malah kita coba ke big data ini lebih bagus lagi. Nanti kita data analitik dikit-dikit lah. Kalian sudah tahu nggak? Sudah tahu belum list mata kuliah yang bakalan kalian ambil? Nanti bakal ada big data gitu-gitu nggak? Kalau mau Belum sampai tahu, sini Bu. nggak nyanda ini. Oh, belum tahu. Soalnya kalau sampai sini-sini nggak nyanda waktunya. Ini aja sampai chapter 26. Jadi nanti kalian cari ini deh. Kalau nggak dapet yang edisi ke-7, edisi ke-6 juga ada. Oh ya, coba saya cek ya di sini ya. Kalian bakal dapet data analitik gitu-gitu apa enggak? Sekarang semester berapa? 3? 3. Oke. Ini beberapa hari yang lalu habis ngelembur RPS-nya ini sama Pak Hendaru dan teman-teman yang lain. Semester 4 sistem keamanan belum ya. Semester 4 ini belum ada mata kuliah pilihan. Semester 5 biasanya mata kuliah pilihan. Belum ada. Oh, ini adanya data mining ya.
Ada AI, data mining. Palingan biasanya saya kalau ngajar AI. Kalau data mining tuh di PTI belum ada, jadi apa namanya di TI ada kayak. Oh, sepertinya ini ya. Kalau di FE saya dulu tuh pernah ngajar manajemen D4 tapi manajemen pemasaran itu mereka ada big data, ada data analitik, ada AI. Jadi lumayan banyak yang dipelajari. Oke, mungkin nanti di data mining mungkin bakal ada itu diajarin data analitik sekalian mungkin ya. Oke, kemudian kalau sudah tidak ada yang ditanyakan di teori, kita lanjut praktikum atau praktikum nanti sore? Gimana? Mau Lanjut, Bu. biar nggak vikon lagi ya ntar. Kalian mata kuliah di semester ini tuh banyak yang asinkron nggak sama dosennya? Enggak terlalu, Bu. Oh, biasanya yang asinkron tuh mata kuliah apa? Yang teori-teori gitu ya? Praktek komunikasi data. Praktek komunikasi data itu sama siapa? Pak Arya Soni, Bu. Oh, tapi pernah masuk belum, Pak Arya Soni? Pernah sekali, Bu. Berapa kali? 1 kali. Oh, oke. Kalau kalau yang teori biasanya ada yang asinkron nggak? Kebanyakan sih Vicon dulu, Bu. Baru nanti ada, kalau misalkan ada tugas-tugas gitu. Oke. Untungnya sekarang kalau rapat jurusan itu lebih sering hari Kamis. Kalau tahun lalu tuh hari Rabu-Rabu kayak gitu. Oke. Untuk hari ini kita itu akan mempelajari untuk di praktikum ya, arithmetic operator, agregat, string function, numeric function, date or time function. Ini tinggal ngulang kan kemarin udah di teori. Arithmetic jelas ya, di maba tuh pasti udah diajarin. Kayak di pemrograman 1 itu kan udah dijelasin aritmatika, operator aritmatika itu yang seperti apa gitu. Penjumlahan, pengurangan, unary, multiplication, division, modulus. Modulus itu kan sisa bagi ya. Kemudian nanti kalian di latihannya itu mengerjakan yang merah-merah ini ya. Jelaskan kegunaan dan perbedaan masing-masing query beserta hasilnya. Kemudian buat tabel dengan nama hitungan yang datanya berupa angka. Kemudian kalian coba-coba ini. Kemudian agregat count, sum, average, min, max. Ini kita udah bahas di teori, udah jelas banget. Ini masih belum subquery ya, masih yang standar lah query-nya, select, max, kayak gitu-gitu. Kemudian string function. Nah, nanti kalian coba biar kalian tahu apa kegunaannya, kayak gitu. Ini dicoba semuanya, yang merah-merah ini nanti kalian jelasin ini itu artinya apa. Kalau praktik tuh mending dikerjain biar paham. Oke, kemudian numeric function, sail, sailing, floor. Ingat nggak sail, sailing, floor ini apa? Pembulatan kalau salah. Iya, pembulatan ke atas, ke bawah kayak gitu.
modulus, pi, pow atau power, round, truncate, square root atau akar. Kemudian penggunaan date and time. Jadi misalnya kita menggunakan date and time itu kan harus formatnya bagus ya, agar kita bisa untuk mencari insight datanya tuh mudah. Kemudian nanti dicoba ini. Ini kayaknya lumayan coba banyak, jadi nanti untuk latihan nggak harus hari ini dikerjakan. Kemudian kalau yang tugas praktikum ini pakai database yang ada pelanggan-pelanggan itu ya. Ini dikerjain karena menurut saya ini tidak sedikit. Yang tugas praktikum bisa dikerjakan kelompok yang upload satu orang aja tapi laporannya ya. Dikerjakan berkelompok 2 orang. Mau saya randomin atau kalian milih kelompok sendiri? Randomin, Bu. Oke, saya ambil nama kalian dulu dari data presensi. Basis data. Di mana ya biasanya? Sebentar. Biasanya tuh bisa download Excel, kok saya lupa nih. Oh, di sini. Ini ya. Mau diiterasi sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 kali aja ya. Oke, saya screenshot. Saya upload di grup WhatsApp. Wah, handphone saya tadi di mana ya? Kok nggak connect-connect? Sampai 6.
Yang ke-24 ini satu nama atau dua nama ya? Fuad Abdullah sama Rifai atau namanya Fuad Abdullah Rifai? Satu nama Bu itu. Oke. Bu, itu yang Saktiwira itu udah nggak di UNJ, Bu. Oh ya. Yang tim 22 itu. Oh ya udah, kalau gitu berarti Fuad Abdullah menggantikan Saktiwira ya? Oh, tapi kok dia masuk ke Google Classroom ya? Ternyata baru aja atau gimana? Kayaknya udah registrasi dulu baru keluar. Oh gitu, oke. Berarti yang Saktiwira itu di-replace sama Fuad Abdullah ya. Jadi Fuad Abdullah Rifai masuk ke kelompok 22. Bentar. Fuad Abdullah masuk ke kelompok 22, oke. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak untuk pertemuan hari ini? Praktikumnya jelas sih. Jelas sekali. Nah, saya harap kalian nggak itu ya, nggak mendadak ngerjainnya. Kayak yang aljabar linier kan saya kasih waktu sampai Senin, ternyata pun juga masih ada yang terlambat. Oh ya, bagi yang izin ke email ya, jangan ke WhatsApp. Kayaknya tadi pagi tuh ada pop-up WhatsApp masuk buat izin. Karena tuh biar well archive nanti kalau saya rekap presensi tuh biar gampang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup mau mengerjakan praktikum? Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan. Yang terkait penugasan yang tadi, yang rangkuman itu diketik lewat Word atau Bebas. tulis? Yang penting PDF nguploadnya. Oke, Gitu. terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang penting PDF. Kenapa PDF? Biar saya ngoreksinya tuh gampang. Kalau yang uploadnya JPEG itu lumayan PR banget ngoreksinya. Jadi di PDF bebas, mau diketik atau tulis tangan. Dan pakai bahasa kalian sendiri ya. Jangan yang, ya oke, kalian boleh baca referensi, tapi maksudnya dengan bahasa kalian sendiri, sesingkat mungkin, sejelas mungkin gitu. Saya cuman harapannya dari tugas tersebut tuh, harapannya biar kalian tuh paham komponen-komponen apa sih itu tuh, kayak gitu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, cukup sih untuk pertemuan kali ini. Oh, jadi yang siapa tadi namanya? Sakti, ya. Itu memang tidak itu ya? Iya, Bu. Oke, soalnya saya sempat bilang kan ada beberapa orang itu yang nggak pernah ngumpulin laporan, itu salah satunya itu Sakti itu. Kalau Bayu Daru ada nggak hari ini? Bayu Daru? Ada yang tahu nggak kenapa Bayu Daru nggak hadir hari ini? Jadi to be honest, dua orang itu, satunya Sakti, satunya Bayu Daru. Yang saya bilang, oh sedang bekerja. Oh. Yang saya bilang nggak submit itu. Oh dia kerja di mana tuh?
Kalau yang Sakti tadi namanya siapa ya? Sakti Wira. Maaf ya kalau misal mulai ada noise. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan mengerjakan teori dan praktikumnya. Nanti deadline-nya saya set di Google Classroom. Oke, berarti cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, dan harusnya hari ini udah kita menyelesaikan yang relational database. Minggu depan kita mulai yang join kayak gitu-gitu yang ke levelnya intermediate. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat